Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran mengenal tanah perjanjian sesi yang keempat ini. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita kembali diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, malam hari ini kita bersatu dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik karena kasih kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, terlebih dalam situasi masih dalam keadaan pandemi corona ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami tetap diteguhkan untuk kami tetap setia kepada-Mu Tuhan, untuk kami tetap kembali belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap setia di dalam mengiring Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali mengikuti pelajaran mengenal tanah perjanjian season yang keempat ini. Mari Yesus buka hati kami, siapkan pikiran kami, kiranya hikmat Tuhan memenuhi kami, Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami mengerti karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya mujizat-Mu nyata sampai kapanpun selama kami masih hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, dan biarlah melalui pembelajaran kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pembelajaran ini, kiranya urapan Roh Kudus menyertai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, apa kabarnya buat kita semua? Masih sehat kan? Ya, hari ini kita percaya bahwa kita akan terus untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, hari ini kita ada dalam kelas mengenal tanah perjanjian. Saya secara online mengajak saudara jalan-jalan setelah kita di Mesir, di Ramses, di Kairo beberapa hari, dan kemudian kemarin kita sudah melanjutkan menyeberang Laut Merah atau menyeberang terusan Suez, kemudian kita menuju ke Mara, kemudian kita mampir di Elim, ya kita beristirahat di sana dengan kesegaran, ada 70 pohon korma dan 12 mata air, sungguh sangat menyenangkan. Nah saudara, ada orang berkata, Pak, waduh ini saya menjadi lebih ingin ini untuk ke Holy Land, ya puji Tuhan, karena beberapa orang berkata, khususnya orang yang terlibat dalam tur ngomong, wah kalau dijelaskan semua, nanti orang sudah nggak tertarik ikut tur loh Pak. Saya ngomong waduh keliru, karena yang saya jelaskan ini hanya sepersekian saja dari semua rangkaian perjalanan kita, dan ternyata orang yang mendengar juga bukan sudah mengerti dan kemudian enggan, tapi justru membuat orang lebih tertarik pingin ikut Holy Land Tour ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Baik saudara, ini akan menjadi sebuah perjalanan kita berikutnya. Nah kalau kita melihat perjalanan kemarin setelah di Mara ketemu airnya pahit, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Elim, ketemu 70 pohon korma dan 12 mata air, maka saat itulah mereka melanjutkan perjalanan. Nah di pelajaran yang kita bahas kemarin dalam Keluaran pasal yang ke-16, saya minta saudara membacanya secara mandiri menjadi jawaban atau menjadi soal kuis kita. Apa yang terjadi di padang gurun Sin adalah di mana orang Israel menerima mana dan burung puyuh ya, artinya mendapatkan makanan turunnya mana surgawi atau roti dari surga atau roti malaikat itu, sehingga mereka bisa makan. Bahkan ketika mereka butuh daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh ke sana. Saudara, ada banyak peristiwa juga terjadi di Rafidim, banyak beberapa hal. Tapi hari ini kita akan melanjutkan untuk sampai ke tujuan yang Allah tunjukkan, saudara. Nah ini kalau ikut tur, perjalanan ini saya katakan tadi yang paling jauh, karena kita akan naik bis dari Kairo sekitar 10 jam sampai menuju ke tempat ini. Tempat apa itu? Yaitu inilah tempat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Gunung Sinai. Nah Gunung Sinai ini yang ada dalam Keluaran pasal 19,
dikenal sebagai juga Gunung Horeb. Jadi kalau saudara membaca Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu adalah gunung yang sama. Disebut juga Gunung Tuhan, karena Tuhan beberapa kali menampakkan diri atau turun di Gunung Sinai atau Gunung Horeb ini, sehingga Alkitab juga menyebutkannya Gunung Tuhan. Orang Arab memiliki istilah yang lain yaitu Jabal Musa atau Gunungnya Musa, di mana Musa menerima 10 perintah Allah, hukum Taurat sama seperti cerita yang kita miliki. Jadi kita belajar begini, Musa ini salah satu nabi yang besar di Israel dan salah satu yang terbesar. Kenapa salah satu yang terbesar? Karena Musa ini ada dalam 3 kitab agama besar di dunia, yaitu Kristen, Islam, di Al-Quran juga ada kisah tentang Musa, dan juga agama Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan Kristen ya, agama Yahudi itu agama yang cukup besar dan sangat besar di Israel, menjadi salah satu agama utama. Nah, kisah Musa itu ada dalam 3 agama besar, jadi luar biasa ya, satu tokoh bisa diakui oleh 3 agama besar dan namanya atau kisahnya tertulis dalam 3 kitab suci mereka. Nah, ini salah satu hal yang indah, termasuk kita orang Kristen mengenal kisah tentang Musa. Jadi kita mendapatkan pemahaman bahwa orang Arab atau orang Muslim menyebut gunung ini adalah Jabal Musa atau Gunung Horeb yang ditertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 1, juga bisa disebut dengan Gunung Sinai atau Gunung Tuhan di Keluaran pasal 19. Nah, tempatnya di mana? Yuk kita akan lihat di peta kembali. Ini tempatnya yang saya kasih lingkaran warna kuning. Ya, saya kasih lingkaran, itu ada Mount Sinai atau Horeb. Itu tempatnya di situ. Nah, jadi kita lihat perjalanan orang Israel itu dengan jalur warna merah, setelah dari Mara, Elim, kemudian Padang Gurun Sin, Rafidim, kemudian sampailah mereka ke Gunung Sinai. Nah, di sini ada satu peristiwa yang indah untuk kita bisa terima. Baik, kita akan baca dulu kisahnya, paling tidak kita tahu letaknya ya, di padang termasuk ada padang gurunnya ya, Padang Gurun Sinai namanya juga. Mari kita akan lihat, ini termasuk wilayah dari Midian ya, jadi tanah Midian. Saudara lihat di samping sebelah kanan dari lingkaran warna kuning itu adalah Land of Midian, jadi ini termasuk juga dari wilayah Midian. Mari kita akan lihat kisahnya dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Nah, ini tadi saya sebutkan ada padang gurunnya sebelum sampai Gunung Sinai, yaitu melewati padang gurun Sinai. Pada hari itu juga, ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Jadi padang gurun ini di bawah, di kaki gunung Sinai. Kemudian lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini ya. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara, kalau orang Israel itu dalam perjalanan menuju ke Gunung Sinai, mereka akhirnya berkemah di padang gurun Sinai. Itu letaknya di kaki Gunung Sinai. Nah, saudara, kita dalam tur sekarang tidak berkemah di padang gurun Sinai, tapi perjalanan kita akan sampai di sebuah tempat yang dulu disebut padang gurun Sinai, sekarang menjadi sebuah tempat namanya kota Saint Catherine, Santa Catarina, mungkin dalam bahasa Indonesia begitu. Saint Catherine
Itu di sana kita akan menginap di sebuah hotel karena itu satu-satunya hotel untuk kita menginap. Referensinya hanya satu itu, jadi tidak ada hotel yang lain. Namanya Hotel Morganland di Sinai. Nah, saya akan tunjukkan gambarnya. Yuk kita akan sampai ke hotel ini, nanti malam kita akan nginap di sana ya. Jadi ini hotelnya sangat bagus. Di belakangnya Gunung Batu, ada kolam renang tapi airnya cukup dingin karena saudara, ada orang bertanya, Pak, idealnya kapan toh Pak kalau kita mau ke Israel? Saya kasih opsi buat saudara, antara bulan Desember sampai Maret itu ideal, bagus ya. Tapi Desember saya kasih opsi buat saudara begini, mahal, karena itu adalah liburan akhir tahun dan ada perayaan Natal, pasti mahal. Tiketnya, biaya turnya pasti akan jauh lebih mahal. Dan pertimbangannya, saudara, biasanya beberapa gereja penting dipakai untuk ibadah live streaming. Jadi kalau dipakai untuk ibadah live streaming, untuk disayangkan di seluruh dunia, maka biasanya mereka akan menutup gereja itu setidaknya sebulan di depan, disterilkan. Jadi sayang banget kalau sampai di sana ada gereja yang kita mau kunjungi ternyata tutup untuk persiapan online, ibadah streaming akan disiarkan ke seluruh dunia dalam perayaan Natal. Jadi sayang banget ya, memang tidak semua, tetapi beberapa gereja yang biasa dipakai semacam di Getsemani ya, gereja segala bangsa itu biasanya akan dipakai untuk ibadah siaran langsung live untuk seluruh dunia. Nah saudara, kalau saudara ideal antara Januari sampai Maret, itu saudara akan dapat biaya murah. Yang kedua, cuaca cukup bersahabat, karena kalau Juli, Agustus panas saudara. Pasti saudara akan malas turun dari bis, malas untuk jalan-jalan, karena panasnya minta ampun, di atas 45 derajat. Jadi sangat panas, saudara pasti nggak nyaman. Yang kedua, kalau saudara di antara bulan-bulan September, Oktober, itu cuaca seperti di Indonesia. Nah jadi sama, saudara nggak perlu pakai jaket tebal-tebal dan sebagainya, tapi ada minusnya. Kenapa? Karena saudara nggak dapat salju di Gunung Hermon. Jadi ada plus minusnya saudara ya, tapi saudara nggak perlu mendapatkan suasana atau cuaca yang dingin menggigit, tapi seperti Indonesia, tapi sayangnya saudara nggak dapat salju. Jadi tur Israel itu adalah tur yang komplit. Kalau saudara pergi antara bulan Januari sampai Maret, saudara akan dapat salju di Gunung Hermon, dan saudara akan bisa melihat berlayar di Danau Galilea, saudara akan menikmati padang gurun juga tidak panas. Jadi ideal sebenarnya, kalau saya sangat menyarankan di bulan-bulan itu, di samping biayanya pastinya jauh lebih murah, bisa selisih 500-an US dollar ya. Jadi sayang banget kalau saudara, tapi ya memang tidak ada hari libur. Jadi kalau saudara berangkat di hari-hari itu, hal yang negatifnya adalah saudara mesti harus ambil cuti ya. Jadi nggak bisa cuti, nggak bisa kerja saudara. Nah ini yang menjadi, karena paling tidak kan 11 sampai 12 hari untuk perjalanan Holy Land Tour. Baik, itu sebagai tambahan. Nah kita sampai ke sebuah hotel, mari kita akan lihat hotelnya. Bagus ya saudara, di hotel ini sekitarnya adalah masih padang gurun. Jadi masih Gunung Batu, saudara bisa lihat backgroundnya adalah Gunung Batu, betul-betul Gunung Batu dan padang gurun. Ini termasuk di kaki Gunung Sinai. Nah saudara, tapi masih agak jauh untuk langsung ke mendakinya. Nah saudara, ada apa di sini? Saudara, ada tempat-tempat souvenir. Kalau saudara mau belanja souvenir di sini seperti apa yang saya punya, ini bisa saudara dapatkan. Ini saya tidak beli di Sinai, tapi saya beli di Israelnya. Ada banyak, tapi juga di sana dijual souvenir-souvenir semacam gantungan kunci, tempelan kulkas, dan banyak souvenir-souvenir yang bagus-bagus saudara. Jadi silakan saudara bisa berbelanja di sana saudara. Nah ini semacam ada kompleks pertokoan kecilnya. Nah tempat ini biasanya dipakai untuk kita kumpul atau titik poin kita untuk mendaki Gunung Sinai. Nah perhatikan, jadi tur kita kalau sampai Gunung Sinai ini adalah tur utamanya kita naik sampai puncak Gunung Sinai. Wow, sebuah perjalanan yang pasti menantang. Nah tapi
Saudara, mari kita akan lihat beberapa tips supaya saudara bisa bersiap-siap. Karena ini bukan perjalanan yang menurut saya mudah. Jadi saudara perlu persiapan yang matang. Apa saja persiapan yang harus kita siapkan? Yang pertama, persiapkan fisik. Jadi saudara pastikan fisik saudara baik. Kalau saudara sampai di Morganland Hotel sekitar jam 6 sore atau jam 7 malam, saudara pastikan langsung tidur. Pastikan langsung tidur, istirahat, karena saudara akan berangkat start itu jam 12 malam. Kenapa jam 12 malam? Karena yang kita kejar di atas Gunung Sinai adalah sunrise atau matahari terbit. Jadi saudara harus berangkat jam 12 malam, perkiraan sampai sana masih gelap dan saudara bisa melihat matahari yang terbit dari balik gunung. Wow, itu indah sekali saudara. Pemandangan yang sangat-sangat bagus. Nah saudara, karena biasanya kita juga berangkat di bulan-bulan Februari atau Maret, itu cuaca dingin. Dan pastikan saudara tidak memiliki riwayat penyakit jantung yang parah ya, artinya sudah di ring sekian-sekian. Tapi kalau saudara punya iman, ada peneguhan iman di dalam hatimu secara pribadi untuk berangkat, bahkan beberapa rombongan yang pernah ikut saya, mereka adalah orang yang habis operasi, habis kena kanker dan sebagainya, dan mengalami kuasa kesembuhan. Jadi ya itu mujizat lah ya, jadi itu sesuatu yang indah. Jadi mereka bisa sampai ke, bahkan ada satu peserta saya dari Medan, itu umurnya sudah 67 tahun dan punya riwayat habis operasi kanker baru 3 bulan yang lalu, jadi begitu ya. Tapi akhirnya dia berhasil sampai ke atas dan dia berdoa dan Tuhan sembuhkan dengan total sehingga dia sehat sampai hari ini. Puji Tuhan, itu sebuah mujizat yang memang tersedia bagi orang yang punya iman sungguh-sungguh. Tapi saran saya persiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau tidak ada peneguhan, kekuatan, dorongan dalam hati, saudara mesti pertimbangkan dengan baik. Nah, saya akan kasih gambaran, bukan untuk menakut-nakuti saudara, supaya kita bisa mempersiapkan diri. Tapi saya justru cerita ini bukan untuk nakut-nakuti ya. Saya justru ingin menantang saudara sebenarnya untuk bisa naik sampai ke puncak gunung. Perhatikan, hal yang kedua yang kita pelajari adalah setelah jam 12 kita kumpul, nah titik kumpulnya tadi di tempat tadi ada yang patung unta tadi, maka dari Hotel Morganland kita menuju ke Saint Catherine. Saint Catherine itu sebuah biara, tapi di belakang Saint Catherine itu adalah tempat pendakian atau tempat terminal onta, namanya terminal onta. Jadi, nah dari Morganland sampai ke terminal onta di samping atau di belakang biara Saint Catherine ini, kita dijemput naik taksi. Nah taksinya jangan bayangkan taksi di Indonesia yang bagus, ya taksinya ya tidak terlalu jelas ya, tapi saya memberikan foto saya dengan salah satu supir taksi di sana. Dan taksinya mobil-mobil ancur gitu ya, ban-bannya sudah pada alus-alus, supirnya jago-jago melintasi gunung-gunung batu, saudara, jalan-jalan yang kalau kita ngomong kayak kali asat gitu ya, kayak sungai kering, tapi mereka jago banget untuk bawa mobil itu, geludak-geludak, hampir terbalik-balik ya, oke lah, mereka adalah memang menguasai medannya. Jadi maksud saya jangan bayangkan taksi yang kayak di Indonesia yang full AC, harum semuanya ya. Jadi ini jangan bayangkan seperti itu, tapi mereka menyebutnya taksi. Nah kita akan dibawa sampai ke terminal onta. Terminal onta itu di belakang biara Saint Catherine. Nah perjalanannya kurang lebih ya setengah jam lah dari Hotel Morganland ke sana. Nah setelah sampai terminal onta, ini satu-satunya cara untuk naik ke Gunung Sinai, yaitu saudara naik onta, saudara. Naik onta, berapa Pak perjalanannya, berapa lama perjalanannya? 1,5 sampai 2 jam. Kenapa nggak bisa diperkirakan? Karena tergantung ontanya, saudara ya, tergantung ontanya atau tergantung moodnya onta. Karena kita tidak seperti naik kuda di taman wisata, ontanya dituntun, enggak ada saudara. Jadi saudara dinaikkan onta, ontanya dicambuk, langsung ontanya jalan sendiri. Jadi onta itu tahu, tujuannya dia tahu. Jadi dan itu jam 12 malam loh saudara. Nah jadi bisa saja saudara
satu rombongan, tapi sekarang ada yang diikat ya, satu onta dengan onta yang lain, tetapi banyak yang tidak diikat. Jadi bisa terpisah. Jadi misal saya dengan istri, kemudian dinaikkan onta yang dicambuk, dia jalan naik ke atas, ke tujuan yang memang onta sudah tahu. Nah cuma kan kita nggak tahu moodnya onta, kadang ontanya pingin berhenti istirahat, ya kita hanya nurut saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada onta yang mau jalannya cepat, mau lambat, mau berhenti, ya itu sudah terserah suka-sukanya onta lah begitu ya. Jadi itu yang kita akan alami. Nah itu jam 12 malam naik di tebing Gunung Batu. Malam itu perjalanan kurang lebih ya 2 jam. Nah hal yang indah adalah saudara akan melihat bintang itu rasanya dekat sekali saudara. Rasanya saudara aduh indah sekali, seperti saudara bisa menyanyi ambilkan bulan atau petikkan bintang begitu, itu aduh rasanya begitu dekat sekali saudara dari kita, sehingga tampak bintang-bintang menjadi lebih besar dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat menarik. Tapi kalau saudara lihat mungkin di siang hari, saya rasa saudara nggak akan berani. Kenapa? Karena onta itu sebenarnya jalan di tebing jurang batu saudara. Jadi sangat mengerikan. Jadi kalau malam untungnya kita nggak lihat, itu ajalah karena gelap. Jadi kita pasrah menyerahkan diri kita kepada onta ya, terserah dia mau bawa kita kemana, ya manut-manut saja ya. Jadi itu yang terjadi. Tapi percayalah onta sana sudah ngerti, jadi mereka akan kemana pasti. Jadi tidak mungkin tersesat. Ya karena hanya ada satu jalan itu, dan sekali lagi tidak mungkin tersesat. Saudara, nah kemudian onta itu sampai ke perjalanannya 2 jam itu sampai ke pos 2 namanya. Nah pos 2 ini, nah ini suka guyonannya orang tur, jadi nanti jangan heran kalau tour leader suka ngomong begini, nanti kita sampai di naik onta 2 jam, nanti kita sampai ke Starbucks gitu ya. Mereka ngomong Starbucks itu apa? Warung kopi. Nah mereka ngomongin Starbucks, kita bayangan kita, Starbucks, wah ada Starbucks loh di atas sana. Oh ya ada, mereka suka godain kita ya, tapi nanti kita akan lihat sebenarnya Starbucks itu seperti apa ya warung kopinya. Nah saudara, kita akan jalan. Nah saya kasih tips buat saudara, ini penting untuk diperhatikan. Nah pastikan bawa bantal dan selimut dari pesawat. Jadi kalau saudara penerbangan dari Jakarta menuju ke tempat transit, tergantung pesawat saudara. Kalau saudara pakai Etihad berarti berhentinya ya di Abu Dhabi gitu ya. Jadi kalau pakai Turkish ya berhentinya di Turki, transitnya begitu. Jadi tergantung maskapainya, tapi setiap maskapai punya fasilitas begini. Kalau saudara naik pesawat itu, karena kita akan perjalanannya kan sepanjang malam, saudara akan diberikan bantal dan selimut dan juga headset untuk entertainnya. Nah perhatikan, kalau saudara dikasih bantal dan selimut, saudara nanti turun pesawat itu boleh dibawa. Jadi jangan sungkan ya untuk membawa barang-barang itu. Jadi ada orang gengsi atau ada yang kebangetan malah sendok garpu di pesawat juga dibawa. Ini sudah kebangetan ya, saking orang Jawa ngomong open ya, senangnya ngopeni barang-barang begitu. Tapi satu hal, bantal dan selimut boleh dibawa. Ya, jadi mereka pun kalau kita nggak bawa mereka akan buang. Jadi nggak akan di laundry lagi gitu, nggak ya. Jadi saudara sekali lagi boleh dibawa, dan saran saya harus dibawa. Kenapa? Khususnya bagi saudara yang mau naik onta. Nah kenapa? Karena pelananya unta itu keras, sangat keras. Nah saudara bisa bayangkan, dan posisi duduknya juga kadang nggak enak. Dan bantal itu akan berfungsi untuk saudara dudukin. Jadi kan bantal di pesawat kan kecil-kecil, pas sekali untuk di pelananya unta. Jadi kalau saudara langsung duduk di pelana, waduh 2 jam Anda akan tersiksa sekali. Duduk di pelana unta 2 jam yang keras sangat-sangat menyiksa. Nah selimut untuk apa Pak? Untuk menutupi ya, untuk menutupi unta itu, dan saudara akan lihat di situ kan ada kain-kain yang di bawah pelana itu. Nah saya ngomong jujur aja apa adanya, bahwa
yang biasa ngurusi onta-onta itu atau yang bisnis onta ini adalah orang namanya orang Beduin. Orang Beduin ini orang Arab yang tinggal di padang. Jadi satu hal begini saudara, ini mohon maaf, baunya minta ampun ya. Dan permadani atau kain-kain untuk menutup unta yang menjadi tempat duduk kita itu tidak pernah dicuci saudara. Jadi Anda bayangkan di sana air sangat mahal, jadi nggak mungkin mereka hanya untuk minum aja, mereka harus perlu banyak, apalagi untuk mencuci karpet, waduh sangat sayang sekali. Jadi mereka jarang-jarang dicuci. Jadi akibatnya baunya minta ampun, saudara. Jadi selimut dari pesawat bisa dipakai untuk menutup, dan yang bantal adalah dipakai untuk pelana supaya saudara tidak sakit. Ya, sekali lagi catat, ini tips dari saya, saudara pastikan yang mau naik ke Gunung Sinai pastikan harus membawa bantal dan selimut itu untuk menutupi onta tersebut untuk di pelana supaya kita lebih nyaman. Ya, itu yang kita akan lakukan. Nah, perjalanan kita dari kaki Gunung Sinai menuju pos 2 yang tadi orang tour atau local guide kita biasanya menyebutnya Starbucks. Nah, kita sampai pos 2 lah, ini Starbucks kita saudara ya. Nah, ini gambar Starbucks-nya, ini warung kopinya. Jadi jangan bayangkan Starbucks yang kita bayangkan, ini warung kopi biasa. Nah, tapi jangan heran, ini sekedar info saja. Pop mie di warung itu harganya $5 ya, jadi sekitar 75.000 pop mie, dan teh panas $3 atau sekitar 50-an ribu saudara ya. Jadi wow, ini satu harga-harga yang mahal, tapi ya memang satu-satunya di situ ya. Saya pernah terkapar di sini karena saya nggak tahan dengan angin dingin sehingga saya harus mimisan ya, keluar darahnya mimisan, sehingga saya harus stop di sini dulu. Kenapa? Karena ya ini darah mengalir terus karena nggak tahan dengan angin ya, windy istilahnya itu, sangat anginnya kuat sekali. Nah, ini warung kopi yang sangat terkenal itu di pos 2. Saudara, nah setelah di sini apakah ini di puncak? Belum. Nah, puncaknya adalah, perhatikan, dari sini kita akan naik ke Gunung Sinai menaiki 750 anak tangga, saudara. Ini adalah perjalanan terakhir kita. Nah, perhatikan, saya punya gambarnya, itu adalah rutenya, saudara. Ini rute perjalanan sampai ke puncak. Ya, Mount Sinai itu di atas, yaitu yang jalur warna merah saya tunjukkan, itu adalah ada anak tangga, sudah dibuatkan anak tangga, kira-kira 750 anak tangga. Itu sebabnya perlengkapan yang harus dibawa, karena kita perjalanan malam, senter jangan lupa, terus tongkat kalau saudara nggak bisa, malas bawa dari Indonesia, nanti di Morganland disediakan peminjaman, persewaan atau dipinjami, atau bahkan saudara bisa beli di sana tongkat. Terus jaket tebal pasti harus. Nah, sepatu harus betul-betul nyaman karena kita akan mendaki bukit. Ya, 750 anak tangga lumayan. Karena nanti turunnya kita nggak pakai unta lagi. Saudara turunnya turun terus dengan anak tangga lewat jalan yang lain. Jadi ini yang cukup jauh perjalanannya, pastikan sepatu kita nyaman. Terus pastikan bawa termos kecil untuk diisi air panas, karena dingin, kalau kita capek istirahat, kita juga bisa minum air panas yang kita siapkan ya. Nah, ini satu tempat yang indah. Saudara, biasa pastikan sampai di sana masih gelap, karena kita akan menunggu matahari terbit. Nah, kalau saudara matahari terbit, wow, indah sekali saudara. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Saya diberi beberapa foto, saya minta foto dari teman yang tahun lalu ikut ke sana, karena saya sendiri nggak punya foto ya kan, naik onta susah foto-foto saudara. Saya pikir teman saya ini foto-foto, ternyata dia nggak juga punya foto naik onta di Gunung Sinai ya, Pak Bambang dari Ambulu ya, yang selalu setia mengikuti program ini. Pak Bambang dan keluarga yang tahun kemarin mengikuti perjalanan Holy Land ke bersama-sama dengan rombongan Surabaya. Jadi saudara, mereka kirim-kirim, saya minta fotonya. Jadi ini foto-foto yang beliau kirimkan buat saya. Ini foto-foto yang indah saudara. Jadi ketika matahari terbit, wah indah sekali saudara. Ya, ini warung kopi juga, anak tangga yang kita bisa lihat, semua gunung batu,
dan semua warnanya terlihat keemasan ketika matahari terbit. Ya, ini gambar-gambar foto-foto yang dikirim oleh Pak Bambang. Saudara, nah setelah saudara menikmati puas, saudara bisa turun lewat jalan yang lain. Nah, ini pemandangannya juga tidak kalah indah, saudara, sangat-sangat bagus. Makanya saya ngomong begini, harus pakai sepatu yang nyaman karena kita akan melewati gunung batu, saudara ya. Jadi ini satu gambaran yang luar biasa. Nah, saudara, sampai di sini kita akan melihat begini, apa sih yang kita lihat di puncak Gunung Sinai? Nah, ini penting, mari kita akan perhatikan pelajaran kita. Yang ada di puncak Gunung Sinai itu ada dua bangunan, saudara. Bangunan yang pertama adalah gereja ortodok Yunani. Sayang sudah tidak pernah dipakai lagi, jadi tutup. Karena memang tidak ada penduduk, saudara. Tidak ada penduduk, ini dibangun oleh ortodok Yunani. Terus yang kedua adalah masjid tanpa kubah. Nah, di atas juga ada masjid. Nah, saudara mungkin heran, loh kok ada masjid, Pak? Loh iya, karena Musa ini, ingat, Musa ini milik 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Makanya ada sebuah pertanyaan unik, kalau kita tanya, Musa itu agamanya apa ya? Nah, itu pertanyaan yang sulit, saudara, karena Musa ini kan dimiliki oleh 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, saudara ya. Nah, sehingga di atas sana juga ada masjid. Nah, saudara, kalau ke sana jangan heran, orang muslim pun mereka kalau melakukan ziarah, umroh, biasanya mereka juga menuju tempat ini, ke sebuah gunung yang mereka sebut Jabal Musa, Gunung Musa ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi ini menjadi tempat yang milik banyak, termasuk 2 agama besar, Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Ya, jadi tapi ya 2 tempat ini di atas ada. Nah, sayang memang tidak ada orang, jadi lebih banyak ditutup, tidak terbuka untuk umum. Nah, saudara, tapi bisa ibadah, bisa sembahyang pribadi di sana. Saudara bisa merasakan begini, Tuhan yang Maha Kuasa itu pernah turun ke bumi dan menjejakkan kakinya di gunung itu. Wow, saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya, saudara ya, tempat itu. Nah, ada satu tempat lagi sih, namanya lekukan bukit, itu disebut lekukan Musa. Artinya begini, waktu Tuhan datang ketemu Musa di situ kan Tuhan ngomong begini, aku akan lewat di depanmu, tapi kamu tidak akan melihat mukaku, tapi kau akan melihat punggungku. Nah, Tuhan menutup muka Musa sehingga Musa disembunyikan di cekungan sebuah bukit dan Tuhan lewat, begitu ya. Dan Musa hanya merasakan hadirat Tuhan, Musa tidak melihat secara langsung karena Tuhan menutupinya, karena waktu itu kalau orang melihat Tuhan pasti mati, saudara. Nah, lekukan itu masih ada, dipercaya menjadi tempat persembunyian Musa waktu Tuhan lewat. Nah, saudara, itu adalah sebuah gambaran kalau kita naik Gunung Sinai. Bagaimana? Saudara tertantang untuk naik, atau saya harap saudara jangan takut ya, tapi yang pasti persiapkan diri saja ya. Jadi ada orang terima penjelasan begini bisa ada 2 opsinya. Saudara takut, ih ngeri aku nggak mau naik mungkin ada yang justru tertantang, tapi saya ingin mendorong, jika saudara tidak punya masalah kesehatan yang sangat parah, saya sangat menyarankan naiklah, karena ini sebuah tempat yang sangat indah dan sangat bersejarah, sangat bagus untuk kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah tempat diyakini sebagai tempat Musa menerima 2 loh batu yang berisi hukum Taurat. Ada juga kalau saudara ditemani oleh lokal guide, karena biasanya lokal guide suka males ngantar ke sini, saudara. Kenapa? Karena mereka udah berpuluh-puluh kali naik turun dan mereka bosen. Akhirnya mereka juga udahlah naik sendirilah. Jadi, tapi kalau sudah berkesempatan ada tour guide yang baik, maka mereka akan menjelaskan ada satu bongkahan gunung batu yang semacam cuil gitu ya, ada terpecah, itu dipercaya sebagai Tuhan mengambil batu itu dan membuat 2 loh batu itu yang diukir oleh jari tangan Tuhan. Nah, diambil batunya itu dari pecahan itu, jadi diambil oleh Tuhan sendiri, begitu ya. Jadi itu yang dipercaya, tempat itu adalah tempat di mana asal dari 2 loh batu itu sebelum ditulisi oleh jari tangan Tuhan. Jadi ada tempat-tempat yang memang populer sebenarnya, tapi kalau saudara tidak ditemani oleh local guide atau tour guide, ya saudara nggak akan terima cerita-cerita seperti ini. Bahkan
dari kelas keempat ini pun banyak yang WA saya, telepon saya, berkata, Pak saya ikut ke Israel kok nggak dapat penjelasan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah saya katakan ya memang macam-macam, ini kan kelas, jadi saya bisa lebih leluasa untuk mengajar, dan setiap orang juga punya gaya pengajaran masing-masing. Jadi bersyukurlah kalau saudara diberkati dengan cerita-cerita dalam kelas ini, saudara ya. Karena sekali lagi banyak orang yang tidak dapat cerita yang selengkap apa yang kita terima. Padahal saya ngomong apa yang saya ceritakan ini hanya mungkin separuh saja, saudara ya. Jadi paling tidak kalau saudara suatu saat Tuhan izinkan saudara berangkat dengan saya akan lebih bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi ya. Jadi ini yang akan kita terima atau menjelaskan dengan lebih lengkap lagi. Karena saya selalu berpikir begini, orang yang berangkat tur itu, tur Holy Land tidak hanya sekedar melihat foto-foto, mereka harus belajar, dan saya suka mengajar di sana, saudara, sehingga saudara pulang bukannya dapat senang-senang, bukan dapat foto, tapi saudara dapat pelajaran bagus. Jadi on the spot saya akan mengajar di setiap daerah atau setiap tempat. Ya, berdoa supaya kita bisa berangkat bersama-sama suatu hari nanti. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, kita sudah ada di perjalanan yang menyelesaikan naik Gunung Sinai. Nah, saya ingin tambahkan satu pelajaran yang lain, yaitu sebuah tempat yang sangat menarik. Saudara, tadi saya sempat menyebut ada biara Saint Catherine. Saudara, biara Saint Catherine itu letaknya di kaki Gunung Sinai. Saudara, ini satu-satunya bangunan di tengah-tengah padang gurun dan gunung batu, yaitu biara Saint Catherine. Nah, saya akan tunjukkan fotonya buat saudara. Perhatikan ini. Nah, ini dia. Anda bayangkan tidak ada tempat lain selain biara ini. Ini di belakang bukan Gunung Sinai ya. Ini masih muter-muter, ini masih jauh saudara. Ini hanya perbukitan kecil saja. Jadi dari Saint Catherine ini kita tadi naik onta 2 jam. Kemudian naik 750 anak tangga. Jadi Anda bayangkan yang di belakang itu bukan Gunung Sinai, puncak Gunung Sinai bukan. Ini hanya bukit kecil di bawah saudara. Jadi di bawah itu ada, atau di belakang biara Saint Catherine ini adalah terminal onta yang tadi saya ceritakan. Nah saudara, biara Saint Catherine ini biara yang sangat-sangat luar biasa. Saya pamer foto deh ya. Saya ada foto di sana di biara Saint Catherine. Ini tempat yang sangat menarik saudara. Nanti saya akan cerita tentang tempat ini saudara. Nah, apa yang kita pelajari dari Saint Catherine ini? Sedikit sejarah. Saint Catherine biara ini dibangun tahun 548 sampai 565. Nah, kisah tentang Saint Catherine ini sangat menarik saudara. Saint Catherine ini adalah seorang biarawati atau seorang percaya pengikut Yesus yang berasal dari Alexandria. Dia mengikut Yesus sehingga dia suatu saat ditangkap oleh pemerintah Romawi dan dijatuhi hukuman mati karena imannya kepada Kristus. Nah, ketika dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya, maka ketika kepalanya dipenggal, dia mati, kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka saat itulah menurut cerita bahwa malaikat datang dan mengambil mayat atau badan dari Saint Catherine ini atau Santa Caterina ini, diambil, dilarikan oleh malaikat jauh sampai kemana? Di bawah kaki Gunung Sinai. Nah, dari situlah dibawa ke biara ini saudara, sehingga biara ini disebut dengan akhirnya menjadi biara yang dikenal dengan sebutan biara Saint Catherine. Jadi perhatikan ya, biara ini diberi nama atau dikenal sebagai biara Saint Catherine bukan karena dibangun karena memperingati Saint Catherine di situ meninggal atau jenazahnya ditemukan, tapi biaranya sudah ada. Jadi biaranya sudah ada dan malaikat membawa jenazah Saint Catherine yang tanpa kepala ini di biara ini saudara. Nah, biara ini nama aslinya adalah Sacred and Imperial Monastery of the God, Trodden Mount of Sinai. Jadi ini artinya begini, kurang lebih biara kudus dan kerajaan di Gunung Sinai yang pernah diinjak oleh Allah, saudara. Ini adalah biara yang dibangun sekali lagi untuk memperingati bahwa Tuhan pernah datang ke tempat itu. Nah, di tempat itu
dalam peristiwa apa saudara Tuhan pernah datang ke tempat itu ya. Jadi karena sekali lagi bahwa biara ini dibangun kan tahun 548 sampai 565. Kemudian peristiwa Saint Catherine jenazahnya ditemukan di biara itu tahun 800. Jadi sudah 200-an tahun sudah lewat, 200 tahun lebih bangunan itu sudah ada, sehingga artinya nama biara itu Saint Catherine bukan karena dibangun, karena di situ dibangun memperingati jenazah dari Saint Catherine, bukan. Jadi sudah ada memperingati apa? Gereja itu dibangun karena dipercaya Tuhan pernah datang atau menyentuh tempat itu, saudara. Nah, ini yang kita pelajari. Sehingga kita sedikit lupa tentang nama aslinya Sacred and Imperial Monastery of the God. Ya, ini Trodden Mount of Sinai, atau di mana Tuhan pernah menjejakkan kakinya di sini. Dalam peristiwa apa, saudara ingat? Dalam peristiwa menampakkan diri kepada Musa dalam semak belukar yang menyala dan tidak terbakar. Saudara ingat kisah itu ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa tanggalkan kasutmu dan datanglah karena tempat ini kudus. Kemudian Musa melihat semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Disitulah ada Allah yang bersuara menyuarakan untuk mengutus Musa. Nah, tempat itulah tempat di mana semak belukar menyala itu dipercaya ya di tempat ini, saudara, di kaki Gunung Sinai. Nah, di tempat itulah dibangun gereja ini, Sacred and Imperial Monastery of the God. Jadi saudara, ini menjadi sebuah pemahaman kita, jangan sampai kita nggak ngerti ya. Jadi, tapi orang mengenalnya sebagai Saint Catherine. Kenapa? Karena tahun 800 ditemukan jasad dari martir Saint Catherine ini di biar ini, yang dipercaya dibawa malaikat karena perjalanannya kan dari jauh, dari Mesir sampai, dari Alexandria sampai ke Gunung Sinai. Itu kalau naik bis saja bisa sampai 10-an jam. Saudara, pasti ini sesuatu mujizat yang Tuhan berikan. Nah, itu kurang lebih tentang kisah tentang tempat ini, saudara. Nah, inilah tempat di mana Musa pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu ada satu foto yang dipercaya di tempat itulah semak belukar yang menyala. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan untuk kita. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah. Nah, ini gunung Allah, gunung apa? Gunung Horeb. Gunung Horeb apa? Gunung Sinai atau Jabal Musa. Ya, perhatikan. Sampailah ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi saudara, ini adalah sebuah tempat yang akhirnya dibangun menjadi bangunan namanya Saint Catherine, saudara ya. Ini menjadi sebuah bangunan yang indah, yang bagus sekali. Nah, di tempat ini bukan hanya ada spot tentang diperkirakan lokasi semak belukar yang menyala, tapi juga ada sumur Yitro. Yitro mertuanya Musa, bos dari kambing domba, itu punya sumur. Nah, sumur itu ada, dipercaya ada di dalam situ, saudara. Dan dipercaya juga ada potongan jari dari Saint Catherine yang diawetkan, disimpan di biara itu. Ada juga benda-benda lain yang sangat-sangat penting. Nah, saudara, saya nggak bisa jelaskan di sini. Nanti kalau kita ke sana saya akan jelaskan lebih detail, lebih banyak lagi. Ini satu yang kita akan pelajari. Jadi ini menjadi satu hal yang indah untuk kita belajar bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat indah. Hanya satu-satunya bangunan di bawah kaki Gunung Sinai namanya Saint Catherine ini adalah memperingati tentang seorang yang luar biasa, bagaimana Tuhan telah membawa jenazahnya dengan malaikat ke tempat itu. Nah, saudara, saya ingin tutup dengan sebuah nilai rohani. Saya tadi sudah menjelaskan kepada saudara tentang hal ini. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Perhatikan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka ke padang gurun Sinai.
Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Perhatikan ini ya perkataan Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dengan apa caranya? Menenggelamkan orang Mesir di Laut Merah. Kemudian ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini istilah yang sangat menarik ya. Tuhan berkata bahwa aku tuh menuntun kamu keluar dari tanah Mesir itu seperti aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ini pelajaran yang indah sekali saudara ya. Jadi kita ini ditopang Tuhan di atas sayap Raja Wali untuk naik terbang tinggi. Ini orang-orang Israel mendapatkan janji Tuhan seperti itu. Bahwa lihat bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Wah ini janji Tuhan yang luar biasa saudara. Tuhan berjanji untuk menopang kita di atas sayap Raja Wali. Di atas sayap Raja Wali ya, naik terbang, ditopang. Jadi kita ada di atas sayap Raja Wali, perhatikan. Makanya ada satu lagu yang saya sempat mengkritisi, ya lagu ini berkata begini, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Logikanya kalau di bawah kepak sayap jatuh kita saudara. Ya. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita untuk dibawa di bawah kepak sayap. Tapi kita ditopang di atas sayap Raja Wali. Ya, itu mungkin sedikit kritisi tentang sebuah lagu supaya kita juga bisa menyesuaikan dengan Alkitab. Baik, jadi apa yang kita pelajari dari hal itu? Mari kita akan lihat arti Tuhan mendukung kita di atas sayap Raja Wali. Ini sebagai penutup kita tentang nilai-nilai yang kita dapatkan. Arti Tuhan mendukung kita di atas sayap Raja Wali. Yang pertama, Tuhan menjaga kita. Saudara, bagaimana orang Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, dijaga oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Dari bacaan yang kita baca secara mandiri kemarin, bagaimana mereka kurang makan, kasih roti dari surga. Kurang daging dikasih burung puyuh, kurang air dikasih mara yang diubah menjadi manis. Belum puas karena hanya satu mata air, dikasih 12 mata air di Elim, dikasih 70 pohon korma. Saudara kurang apa? Tuhan itu menjaga kita begitu luar biasanya saudara. Dan hari ini pun janji dia akan menopang kita di atas kepak sayap Raja Wali masih berlangsung atas saudara dan saya. Saudara percaya itu? Yang kedua, Tuhan melatih kita. Tuhan membawa kita ke sebuah tempat di mana kita akan naik terbang tinggi. Artinya apa? Dia melatih kita. Seekor burung Raja Wali melatih anaknya, dia akan topang anaknya di atas sayapnya, kemudian dijatuhkan, diambil lagi, ditopang lagi, sampai anaknya kuat untuk terbang. Saudara, ini adalah cara Tuhan melatih kita. Segala hal yang dialami oleh orang Israel di padang gurun dalam perjalanan sampai Gunung Sinai enggak mudah. Tapi itulah cara Tuhan melatih mereka menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang tetap bergantung dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, melihat mujizat, saudara. Melatih mereka, jadi tidak Tuhan selalu menyediakan, ada kali mereka kurang air. Dan ketika mereka berseru, Tuhan kirim air. Ini menjadi sesuatu latihan bagi kita. Jadi biarlah Tuhan melatih kita juga untuk kekuatan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaannya. Dia menopang kita naik terbang tinggi untuk melihat sesuatu jauh lebih indah. Pemandangan di tempat yang tinggi itu jauh lebih baik, jauh lebih indah saudara. Hari ini Tuhan ingin membawa engkau ke tempat yang lebih indah untuk supaya kita melihat sesuatu jauh dengan perspektif yang lebih baik. Saudara, biarlah Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaannya. Dia akan bawa kita dalam gunung kemuliaannya, di mana kita akan sungguh bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadi rencana Tuhan ketika dia berkata, aku mendukungmu di atas sayap Raja Wali.
Hari ini kita belajar tentang Gunung Sinai, sebuah tempat yang begitu luar biasa, di mana di sana diajarkan tentang 3 hal ini. Tuhan menjaga kita, Tuhan melatih kita, dan Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaannya. Saudara, itu sebabnya hari ini mari kita akan berdoa sebelum kita tutup kelas yang keempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami belajar tentang Gunung Sinai, bagaimana Tuhan telah turun. Bukan kami yang menghampirimu, justru Engkau yang menghampiri kami. Gunung Sinai adalah saksi bahwa tanah kotor di bumi ini pernah tersentuh oleh Engkau yang kudus dan mulia. Sehingga kami sungguh bersyukur dan Engkau datang untuk menjumpai kami, manusia. Dan kami percaya hari ini Engkau pun akan menjumpai kami dalam setiap masalah, persoalan yang kami hadapi. Engkau akan datang mengunjungi kami, mengunjungi rumah kami, dan memberkati kehidupan kami. Kiranya kami terus mengalami berkat pertolongan Allah, oleh berkat rahmat Allah, topang kami dengan sayap-Mu yang kuat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nama-nama pemenang kuis minggu lalu. Selamat untuk para pemenang, dan untuk pengambilan hadiah dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Bagi saudara yang rindu